Oke. Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih kesempatan pada sore hari ini. Eh, saya sebuah kehormatan bagi saya kalau saat ini diberikan kesempatan untuk memberikan sebuah video motivasi buat adik-adik mahasiswa yang saat ini sedang mengikuti PKKMB di STT Kataros Indonesia. Terima kasih, sebuah kehormatan besar buat saya. Saat ini sebelum saya menyampaikan beberapa hal, sedikit saya mau perkenalkan diri saya. Saya adalah Pendeta Daniel Sanapitupulu, Sarjana Teologi. Saya adalah alumni STT Kataros Indonesia angkatan 2015 dan tamat di tahun 2019. Nah, jadi oleh sebab itu saya juga sedikit memperkenalkan, saya sudah menikah, memiliki satu orang istri yang begitu cantik dan luar biasa. Dan saya percaya kami sama-sama melayani Tuhan, mengiring Tuhan bersama-sama. Baik, untuk itu saya sedikit mau memberikan beberapa motivasi buat adik-adik semua. Saya mau katakan bahwasannya saya adalah alumni STT Kataros yang sudah menggembalakan di salah satu gereja, yaitu Gereja Kasih Anugerah Segati City Blessing yang berlokasi di Desa Segati, Kecamatan Langgam, dan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Jadi bagi adik-adik semua, jika Anda dekat dengan tempat kami, nah boleh datang main-main ke tempat ini. Dan baik, puji Tuhan juga dalam penggembalaan kami di Gereja Kasih Anugerah Segati City Blessing, sebulan yang lalu kita boleh membaptis ada 8 orang yang dibaptis, 2 di antara mereka dari agama Muslim, dan salah satu di antara mereka adalah seorang manajer pabrik sawit PT Gasindo. Jadi mereka boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hari ini dalam penggembalaan kami di tempat ini, tadi kami ada acara peneguhan pernikahan salah satu jemaat Tuhan. Pada hari ini sudah kita laksanakan dan boleh berjalan dengan baik. Nah, dan berikutnya juga di dalam penggembalaan kami di Gereja Kasih Anugerah Segati City Blessing, saya sebagai gembala sidang di tempat ini, saya juga mendirikan sebuah yayasan TK, yayasan yang bekerja, yang beroperasi di dunia pendidikan, yaitu Yayasan Yabes Indonesia Sejahtera. Jadi nama TK kita itu adalah TK Yabes Indonesia Sejahtera. Memang namanya dari Alkitab, tetapi yang kita buka bukanlah TK Kristen, tetapi umum. Baik Kristen dan Muslim boleh ada di dalamnya. Dan berikutnya juga TK kita juga sudah memiliki SK Kemenkumham, sudah memiliki izin operasional dari dinas di Kabupaten Pelalawan, sudah memiliki NPSN, dan juga sudah memiliki NPYP, dan saat ini sedang dalam pengurusan di dalam mengurus dapodik untuk sekolah kami saat ini. Dan angkatan TK kita ini saat ini sedang angkatan yang keempat. Angkatan kemarin kita sudah melakukan wisuda sendiri. Puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Puji Tuhan semuanya berjalan dengan luar biasa. Ada yang mau saya sampaikan bagi adik-adik semua. Kalau saya alumni STT Kataros yang bisa menggembalakan dan mendirikan yayasan TK dalam dunia pendidikan, Anda semua adik-adik pasti juga bisa. Saya mau katakan begini, kalian adalah orang yang akan tinggal di asrama. Saya mau katakan seperti ini, bahwasannya karaktermu atau kehidupanmu di asrama, bagaimana kau bersikap di dalam asrama, itu akan menentukan engkau ketika engkau sudah tidak di asrama, ataupun juga ketika engkau sudah selesai atau wisuda dalam kampus. Jadi yang saya mau katakan begini, bahwasannya di dalam asrama itu adalah sebuah pembentukan karakter.
Kalau di asrama saja engkau tidak bisa dibentuk karaktermu, engkau juga tidak akan bisa menjadi seorang pemimpin yang baik dan benar. Saya secara pribadi saya merasakan adalah orang yang tinggal 4 tahun di asrama. Memang kalau dikatakan kesannya tidak enak dan sangat tidak enak. Saya harus melepaskan segala sesuatu kebiasaan yang buruk. Saya harus melatih diri saya yang tadinya tidak terlatih dan tidak disiplin. Tetapi pada waktu di asrama saya harus dilatih dan saya harus disiplin. Sehingga saya memiliki, walaupun belum sempurna, apa yang mau Tuhan, apa yang Alkitab katakan. Tetapi saya mau katakan, pada waktu saya dibentuk di asrama, saya boleh dipercayakan Tuhan menggembalakan dan mendirikan TK Yabes Indonesia Sejahtera. Bukan sebuah kesombongan dan bukan sebuah keangkuhan. Saya mau membagikan ini bahwasannya sebelum engkau jadi pemimpin, engkau harus dibentuk karaktermu, engkau harus dibentuk pribadimu di dalam asrama. Secara suka tidak suka, engkau harus melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang tidak membangun dan yang tidak membuat engkau jauh lebih baik. Mungkin saat ini engkau sedang mengalami persoalan, tantangan, baik dalam mulai berangkat dari kampung halaman bahkan sudah sampai kampus. Saya mau katakan itu bagian daripada proses hidupmu sebagai seorang gembala yang akan dipimpin, yang akan menjadi seorang pemimpin. Itu proses awal. Engkau harus semangat, engkau harus kuat. Ingat, kau punya motivasi, engkau punya visi masuk STT. Kalau kau tidak punya visi masuk STT, engkau tidak akan menjadi apa-apa. Jadi saya mau katakan, saya seorang alumni STT Kataros yang sudah menggembalakan dan yang sudah mendirikan Yayasan TK Yabes Indonesia Sejahtera. Saya mau katakan ini semua hasil dari asrama. Bisa dikatakan saya adalah produk asrama STT Kataros. Saya produknya STT Kataros Indonesia. Kalau saya bisa, adik-adik Anda semua bisa. Yang pertama kuncinya engkau harus mau dibentuk dan siap dikoreksi. Segala sesuatu yang tidak membangun itu harus disingkirkan. Karena engkau akan menjadi seorang pemimpin. Sebelum engkau jadi pemimpin, engkau harus diproses dulu. Amin. Nah, jadi dua ayat firman Tuhan sebagai penutup. Yang pertama seperti ini. Ada ayat Alkitab mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, saya mau katakan, mungkin Anda semua adalah orang-orang yang dipanggil. Tetapi belum tentu Anda adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani. Saya mau katakan, pastikan dirimu bukan hanya sebagai orang yang dipanggil, tetapi pastikan dirimu sebagai orang yang dipilih Tuhan untuk melayani Dia. Itu ayat yang pertama. Ayatnya yang kedua, dalam Kolose 3:23. Di situ dikatakan apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saya mau katakan, apa yang saat ini kau kerjakan di dalam asrama, kerjakanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kerjakanlah bagianmu, Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Kerjakan bagianmu di asrama, jangan hanya di depan seorang pemimpin. Kalau engkau mengerjakan hanya seorang di depan pemimpin, engkau sedang cari muka. Tapi kalau engkau mengerjakannya seperti untuk Tuhan, engkau sedang memberikan yang terbaik dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi ini video yang boleh saya sampaikan buat adik-adik semua. Anda adalah calon-calon pemimpin gereja Tuhan. Anda adalah calon-calon pemimpin yang siap akan seperti anak panah yang diluncurkan. Asrama adalah tempat engkau dibentuk sebagai seorang gembala, sebagai seorang pemimpin. Relakan hatimu, relakan pikiranmu, relakan jiwamu untuk dibentuk karaktermu. Amin. Jadi sebelum kau jadi pemimpin, engkau harus dibentuk dulu. Karaktermu, sifatmu, pikiranmu, hatimu, dan lain sebagainya. Saya rasa ini saja video singkat yang dari saya. Saya Pendeta Daniel Sanapitupulu, sarjana teologi, yang menggembalakan Gereja Kasih Anugerah Sejati City Blessing dan mendirikan Yayasan Yabes Indonesia Sejahtera, memberikan salam sukacita, salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.